Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Turul Fadri, kelas 1110 yang sekarang ada di kelas F. Dan saya Hansi Manuel, sekarang juga berada di kelas F. Berikut ini kami akan membacakan tugas video tentang inflasi. Yang pertama ada pengertian. Untuk pengertian inflasi adalah suatu kondisi di mana terjadi kenaikan harga barang dan jasa secara umum dalam suatu perekonomian dalam jangka waktu tertentu. Inflasi mengurangi daya beli uang sehingga uang yang sebelumnya dapat membeli banyak barang atau jasa kini menjadi lebih sedikit. Untuk yang kedua ada penyebab inflasi. Inflasi yang pertama adalah inflasi permintaan atau demand pull inflation. Terjadi ketika permintaan terhadap barang dan jasa melebihi kapasitas produksi ekonomi sehingga harga-harga naik. Yang kedua ada inflasi biaya atau cash push inflation. Terjadi ketika biaya produksi meningkat, seperti kenaikan harga bahan baku atau upah yang akhirnya memicu keadaan harga barang dan jasa. Yang ketiga ada ekspektasi inflasi. Ketika konsumen dan produsen mengharapkan harga akan terus naik, mereka mungkin bertindak dengan kenaikan harga atau upah yang memperburuk inflasi. Untuk yang berikutnya ada jenis inflasi. Inflasi dapat dikategorikan berdasarkan tingkat keparahannya. Yang pertama ada inflasi ringan atau mid inflation, kurang dari 10% per tahun. Yang kedua ada inflasi sedang atau moderate inflation, berkisar antara 10% sampai 30% per tahun. Yang ketiga ada inflasi tinggi atau galloping inflation, antara 30% sampai 100% per tahun, menyebabkan ketidakstabilan ekonomi. Yang keempat ada hyperinflasi atau hyperinflation, melebihi 100% per tahun. Ekonomi menjadi tidak terkendali. Yang berikutnya ada inflasi berdasarkan asalnya. Nah, yang pertama itu ada inflasi dari dalam negeri. Nah, ini tuh biasanya itu terjadi itu karena barangnya itu mengalami kenaikan di produksi barangnya itu, ataupun upahnya juga bisa, dan pengaruh dari kebijakan-kebijakan yang tidak tepat. Yang kedua itu, yang tadi itu dari dalam negeri. Nah, yang kedua ini ada dari luar negeri. Yang kedua ini adalah itu kenaikan harga barang impor. Jadi harga barang impor itu mempengaruhi. Dan berikutnya adalah melemahnya nilai tukar mata uang domestik. Berikutnya itu ada inflasi berdasarkan sifatnya. Nah, yang pertama itu ada inflasi merayap. Inflasi ini tuh biasanya tuh berlangsung di bawah 3% per tahunnya. Nah, kenaikan harga ini terjadi secara perlahan dan tidak mengganggu stabilitas ekonomi. Umumnya terjadi itu di negara dengan ekonomi yang kurang stabil. Dengan negara yang ekonominya itu stabil. Dan yang berikutnya ada inflasi menengah. Inflasi ini biasanya terjadi itu di kisaran 3% sampai 10%. Kenaikan harga cukup terasa dan dapat mengurangi daya beli masyarakat kelas menengah ke bawah. Jika tidak dikendalikan, dapat berkembang menjadi inflasi yang lebih tinggi. Yang berikutnya ini ada inflasi tinggi. Nah, inflasi tinggi ini kisarannya itu sekitar 10% hingga 100% per tahunnya. Nah, ini itu menyebabkan ketidakstabilan ekonomi, di mana masyarakat itu kehilangan kepercayaan akan mata uangnya dan harga barang itu terus melonjak setiap tahunnya secara singkat. Berikutnya ada menjelaskan tentang rumus inflasi. Nah, saya di sini akan menjelaskan tentang laju inflasi. Nah, yang berikutnya saya akan menjelaskan tentang rumus laju inflasi. Nah, rumus laju inflasi ini biasanya dijelaskan dalam bentuk IHKT dikurang IHKT-1 dibagi IHKT-1 dikali 100%. Arti dari IHKT ini adalah indeks harga konsumen tahun atau bulan yang sekarang. Jadi itu intinya itu IHKT ini adalah yang terjadi pada bulan sekarang. Berarti yang IHKT-1-nya ini adalah IHKT yang terjadi pada bulan-bulan sebelumnya. Nah, saya akan memberikan contoh tentang rumus laju inflasi ini. Di sini ada soal tentang tabel tahun 2023
bernilai 14.500, tahun 2024 bernilai 15.600, dan tahun 2025 bernilai 17.000. Nah, di sini dari dalam rumus ini kita akan langsung memasukkan angkanya. Yang pertama adalah rumus yang tadi IHKT dikurang IHKT-1 dibagi IHKT-1 dikali 100%. IHKT adalah rumus bulan sekarang. Berarti bulan sekarang yang tertera dalam tabel tersebut adalah tahun 2025. Langsung saja kita masukkan ke dalam rumusnya. Yang pertama adalah 17.000 dikurang IHKT-1-nya. IHKT-1-nya adalah tahun sebelumnya, yaitu 15.600. 17.000 dikurang 15.600 dibagi IHKT-1. IHKT-1-nya adalah tahun sebelumnya, yaitu berarti yang sama adalah 15.600 dikali 100%. Kita akan mengurang lalu membagi bawahnya. 17.000 dikurang 15.600 akan didapatkan hasil 1.400. Kemudian dibagi dengan 15.600 dan dikali oleh 100%. Yang mendapatkan hasil adalah 8,97. 8,97% ini masuk ke dalam inflasi ringan. Sekian dari video perkenalan dan penjelasan kami. Kurang lebih dari penjelasan ini kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.